Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan kali ini saya akan membawakan tema masih tentang GBLA karena ini masih isu yang hangat di PT PBB maupun di Pemkot Bandung. Dan hari ini saya akan membahas tentang rencana renovasi skema renovasi Stadion GBLA. Nah, lengkapnya gimana? Langsung aja kita bahas di tema hari ini. Baik, Boboto, sebelumnya kita ucapkan Alhamdulillah Persib Bandung kemarin kembali meraih hasil maksimal pada saat melawan Persis Solo ya di skor 1-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Semoga menjaga asa untuk ada di papan atas dan mudah-mudahan di akhir musim nanti menjadi juara Liga 1 Indonesia. Amin. So, saya akan coba bahas lagi tentang update lelang GBLA ini, tapi bukan masalah lelangnya, hanya masalah untuk rencana renovasi ke depan. Tapi sebelumnya, saya ada bocoran dulu dari ruang ganti Persib Bandung, dari locker room ya. Jadi ini menurut Pak Asisten kemarin agak seru nih di ruang gantinya, bahwa ada catatan dari Manuel Cascalana, jadi atau Manu, lebih banyak memang di babak pertama ini catatannya. Jadi Luis Milla masih kehilangan sosok Maklok dan Rahmat Irianto katanya yang bisa berperan sebagai DMF atau CMF. Nah, di posisi ini dan posisi lini pertahanan memang ditandai dengan spidol merah oleh Luis Milla. Jadi kita nggak pernah tahu ya spidol merah ini memang yang kurang atau ada hal yang harus diganti atau ditambah. Ya, kita bisa artinya macam-macam katanya. Jadi yang jelas di spidol merah tuh lini tengah dan bertahan ya belakang. Kalau di atas 4 pertandingan posisi tengah dan belakang masih dapat spidol merah, biasanya akan ada evaluasi serius dari tim Persib atau tim pelatih Persib. Nah, semalam bisikan dari manajemen ke Luis Milla katanya, kalau misal mau nambah pemain, silahkan diajukan saja siapa namanya. Dan jika ingin mengambil dari pemain muda, baik dari akademi atau dari tim satelit atau ya dari yang tim muda lah ya, itu lebih gampang komunikasinya katanya dan bisa masuk di putaran kedua. Tapi kalau memang mau ngambil pemain jadi yang berpengalaman tentunya ya nanti manajemen sendiri yang akan melakukan komunikasi langsung dengan agen mereka. Nah, lalu mengenai Ejra Walian, di sini kan saya sudah pernah bahas sebelumnya di bulan yang lalu kalau nggak salah atau sebelum Liga 1 main lagi lah. Itu nanti Boboto bisa cari ya videonya. Di situ saya mulai membahas bahwa Luis Milla masih ingin melihat potensi Ejra Walian ini atau pemain ini karena menurutnya masih ada potensi yang belum keluar dari Ejra Walian. Karena kemarin kan dia sempat cedera ya, jadi pengen dilihat dulu lah semaksimal mana dia bermain. Karena kalau ditanya apakah akan diganti atau tidak, ya saya sendiri secara pribadi itu sampai musim ini kayaknya tidak akan diganti ya. Untuk Ejra masih tetap bertahan lah di Persib Bandung. Dan mungkin kalau ditambah mungkin ya kalau di coret tidak, tapi kalau ditambah atau mengundurkan diri ya mungkin musim depan ada yang begitu. Cuma saya nggak bahas itu dulu deh. Dan saya juga belum tahu ada pemain yang diisukan di luar nih lagi booming katanya mau masuk itu sampai sekarang belum ada kabar lagi. Tapi kalau yang mau bergabung di nego untuk gabung kan katanya kemarin ada yang udah free transfer, jadi tidak ada uang transfer lagi, yang bebas transfer lah itu pemainnya ada ya. Ya mungkin itu ada, cuma nanti kita bahas di lain kesempatan lah kalau udah fixnya ya. Dan ya mungkin itu saja dulu sekilas tentang locker room atau tentang ruang ganti Persib semalam. Dan saya punya masuk kabar di lelang GBLA ya. Baik Boboto, sekarang kita masuk di tema pembahasan hari ini ya. Kita akan membahas tentang hasil lelang GBLA,
Tapi bukan proses lelang dan hasilnya dulu, saya akan membahas tentang rencana PT PBB yang akan merenovasi Stadion GBLA ke depan. Nah, kemarin pada hari Sabtu, Pak Bos beserta jajaran PT PBB itu melakukan meeting yang dimana ngomonginnya bahasa sederhananya itu ngomongin tentang dana kompensasi awal, dana sewa setiap tahun selama 30 tahun, dan ada dana renovasi Stadion GBLA. Nah, lengkapnya akan saya coba bacakan hasil meetingnya sedikit, tentunya ya nggak semuanya. Jadi dalam obrolan itu ya manajemen PT PBB sudah mengira-ngira anggaran yang akan disimpan kayak tadi untuk uang sewa, uang kompensasi awal, dan untuk renovasi. Dan di sini juga saya nggak bisa nyebutin untuk angka pastinya, tapi ya saya coba kasih nanti terawangan aja buat bobotoh semua, karena takutnya kata Pak Asisten masih banyak bobotoh yang masih belum paham nantinya tentang konsep dari uang sewa atau uang kompensasi itu. Jadi karena di situ ada unsur pajaknya, ada unsur pendapatan daerah, provinsi, dan lain-lain. Jadi saya coba merangkum sesederhana mungkin saja. Jadi nanti untuk finalnya sajalah, untuk bobotoh tahu harganya untuk sewa 30 tahun sekian, untuk kompensasi awal sekian. Padahal mungkin ada rinciannya. Nah, dan itu nggak akan saya bahas ya. Itu masih privasi. Nah, untuk nilai anggaran, tapi untuk nilai anggaran yang disiapkan oleh manajemen, menurut Pak Asisten itu sekitar hampir sama dengan pembangunan awal GBLA dulu. Jadi biaya renovasi dan biaya bangun stadion cuma beda beberapa miliar sajalah katanya gitu. Jadi pan ari baheula mah mun teu salah pembangunan GBLA teh 545 miliar cenah cek Pak Asisten gitunya. Nah, sok lah dibejakeun weh ka bobotoh moal jauh ti angka eta cenah mah gitu. Tapi ya namanya saya juga nggak enak ya kalau dikasih rasa penasaran. Jadi saya coba sedikit saja bocorin ke teman-teman bobotoh. Dan di sini sebetulnya PT PBB itu menganggarkan 450 M untuk biaya renovasi Stadion GBLA ke depan. Nah, angka ini mungkin agak sedikit naik dari sebelumnya, tapi yang jelas sebetulnya menganggarkan 500 M untuk PT PBB merenovasi stadion, namun sebagian akhirnya digunakan untuk nanti ya, untuk bayar dana kompensasi awal dan sewa setiap tahun selama 30 tahun, dan termasuk dana operasional lainnya. Jadi saat ini manajemen sedang dikejar pembuatan proposal untuk sponsor mengenai hal apa saja yang dibutuhkan. Mulai dari merchant apa saja yang ada di stadion nantinya, termasuk juga nama dari stadion ditawarkan juga kepada sponsor. Jadi ya nanti bisa jadi kalau misalkan yang memberikan bayaran lebih besar ya bisa jadi bisa mengganti nama GBLA gitulah sederhananya ya. Tapi nanti saya coba update lagi perkembangan GBLA selanjutnya. Dan ini mungkin ada beberapa berita tambahan, tapi kayaknya tidak bisa saya bahas sekarang karena ini mesti harus saya confirm lagi ya, karena ini menyangkut hitung-hitungan dana lainnya. So, mungkin itu saja teman-teman bobotoh yang bisa saya sampaikan. Informasi hari ini mudah-mudahan menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan baru lah untuk teman-teman bobotoh semua yang positif tentunya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah sering komen di channel ini, terutama yang sudah share video ini di platform media sosial lainnya. Mudah-mudahan menambah amal ibadah teman-teman semua, karena menjadikan saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. So, dukung terus channel ini dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.